Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, lanjutan kajian tentang penguatan keluarga. Ada sebuah pernyataan bahwa menikah itu butuh bekal. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah, sebaik-baik bekal itu adalah takwa, dan bertakwalah wahai orang yang berakal sehat. Maka bekal yang dibutuhkan selain penguatan keimanan, yang kedua adalah keilmuan. Agama telah memberikan beberapa ketentuan-ketentuan yang di dalam Islam dipelajari dalam ilmu munakahat, ilmu yang membahas, yang membicarakan tentang ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang berhubungan dengan pernikahan. Dimulai dari ketentuan memilih pasangan, bagaimana pasangan itu bisa melahirkan keturunan yang berdaya saing di zamannya. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 tentang ketentuan memilih pasangan yang beriman. Kemudian yang kedua, larangan melakukan hubungan suami istri di saat istri sedang haid dan nifas. Yang ketiga, ayat 223. Di situ Allah memberikan penjelasan bahwa perempuan itu ibarat tanah untuk menyemai benih. Sehingga benih yang bagus ketika ditanam di tanah yang subur, maka akan menghasilkan pohon buah yang berkualitas. Begitu rincinya urutan-urutan yang diajarkan di dalam Islam untuk kelangsungan keturunan, maka Allah memberikan ketentuan-ketentuan dan juga sekaligus perumpamaan. Kalau perempuan diibaratkan seperti tanah tempat bercocok tanam, menyemai benih, maka laki-laki adalah petani, di mana petani itu harus tahu ketentuan-ketentuan kapan musim tanam dan bagaimana memelihara bibit yang ditanam di tempat yang cocok agar supaya bisa berbuah dengan baik. Kemudian yang kedua, ilmu yang terkait dengan munakahat ini itu ada mulai dari khitbah, meminang, kemudian pernikahannya seperti apa, ketentuan yang harus ada kejelasan walinya, hak dan kewajiban suami dan istri, dan tujuan serta fungsi pernikahan itu untuk apa? Apa yang harus dilakukan ketika terjadi perselisihan? Di situ ada istilah syikok, pertengkaran, ada lagi nusus, durhaka, istri pada suami, dan juga ada durhaka suami kepada istri.
ada ila yang suami bersumpah tidak akan menyetubui istrinya. Di situ ada batasan-batasan waktunya. Kapan harus mencabut sumpahnya? Ada li'an. Suami menuduh istrinya yang baik-baik dengan tuduhan berzina. Ada khulu. Perempuan yang harus mengadukan persoalan suaminya karena di situ banyak sekali yang dirugikan. Ada fasah, pernikahan itu harus dirusak karena sudah melanggar ketentuan-ketentuan agama. Ada tolak, ada iddah, ada rujuk. Nah, ini yang perlu dipahami. Kemudian selain ilmu munakahat, maka pasangan suami istri itu juga harus memiliki pengetahuan yang terkait dengan kesehatan reproduksi, kesehatan kelaminnya, kemudian penyakit menular yang disebabkan ada faktor genetik, agar supaya sebelum menikah itu bisa antisipasi. Kemudian di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan Rasul sendiri pernah batal menikah dengan perempuan karena ketidakjujuran di dalam menyampaikan tentang persoalan dirinya. Biasanya wanita Madinah itu punya ciri pada waktu itu, punya penyakit belang pada kulitnya. Nah, sehingga karena tidak jujurnya menyembunyikan, inilah yang kemudian batal menikah. Kemudian di samping itu, faktor-faktor yang terkait dengan penyakit-penyakit bawaan, agar supaya ada semacam pencegahan bagi pasangan, supaya tidak menular pada kelangsungan keturunan. Di samping itu, perlu bekal tentang psikologi pasangan berhubungan dengan tipologi, kemudian mengendalikan emosi, bagaimana manajemen konflik, terkait dengan komunikasi. Seringkali menjadi persoalan di dalam putusnya pernikahan itu karena masalah yang dianggap sepele, yaitu yang terkait dengan komunikasi. Ada manajemen konflik dan juga manajemen keuangan keluarga. Ini memang perlu bekal karena persoalan sekarang itu lebih kompleks daripada masa-masa sebelum masyarakat berkembang. Nah, semakin berkembang, maka pemicu persoalan tentunya semakin meningkat. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, Allah itu merumuskan sebuah tujuan dalam pernikahan itu pada Quran surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan untuk agar supaya dengan pasangan itu menjadi tenang. Jadi tujuan pernikahan itu untuk ketenangan, karena laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan juga membutuhkan laki-laki. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat
biologis maupun rohaniyah. Nah, tujuan daripada pernikahan itu litaskunu ilaiha, agar supaya tenang. Rumah tangga yang tenang itu yang dibangun dengan fondasi mawaddah warahmah. Sehingga mawaddah warahmah itu menjadi instrumen untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Jadi mawaddah itu al-wadud, ya, ada asmaul husna, bahwa Allah memberikan anugerah untuk saling mencintai lawan jenis, mencintai sesama, itu adalah pemberian Allah. Rahmah itu kasih sayang. Pada sifat Allah, Allah memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, maka manusia itu bagaimana tumbuh pada dirinya untuk menyayangi yang lainnya, apalagi keluarga yang terdekat, ya. Sehingga untuk bisa mewujudkan tujuan pernikahan, maka instrumen yang pertama ada mawaddah, yang kedua ada warahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jadi manusia diciptakan oleh Allah berpasangan, kemudian lewat pernikahan, maka pahami rumusan tujuan pernikahan itu untuk apa. Yang kedua, hubungan dengan fungsi pernikahan. Pada surat Al-Baqarah ayat 187, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bahwa suami istri itu ibarat pakaian yang fungsinya saling menutupi. Kelebihan suami harusnya digunakan untuk menutupi kekurangan istri. Kelebihan istri digunakan untuk menutupi kekurangan suami, karena akan menjadi zawat pasangan. Jadi pasangan itu kalau diibaratkan burung terbang itu dengan sayap yang tidak selamanya lurus. Kadang-kadang harus miring ke kiri, ke kanan, kadang harus lurus untuk menjaga apa? Keseimbangan pada saat terbang tinggi ketika ada angin yang harus dilewati. Ini kalau burung itu kan memang bedanya diberi oleh Allah dua sayap agar supaya bisa saling menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lain. Untuk itulah maka pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah itu maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, untuk itulah maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu lita'arufu, agar supaya mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan, perbedaan dari alat reproduksinya, jenis kelaminnya, karena memang akan dijadikan pasangan. Ada perbedaan sel otak, ruang otak berbeda. Kenapa? Karena nanti akan dijadikan oleh Allah pasangan. Bahkan ada kelenjar payudara, Allah akan menitipkan makanan untuk anak yang dikandung dan dilahirkannya. Nah, untuk itulah
maka perbedaan di situ harus saling menguatkan agar menjadi sebuah kekuatan yang besar. Nah, untuk itulah kalau Allah itu mengajarkan kepada kita ta'aruf itu bukan hanya kenal nama, kenal latar belakang, tapi mengenali masing-masing. Allah menciptakan laki-laki, tipologi laki itu seperti ini, lebih kepada kekuatan berfikirnya. Dan kalau kita lihat ujiannya memang suka perempuan, sedangkan perempuan itu ruang otaknya luas, maka oleh Allah diberi tugas untuk menjadi kepala rumah tangga. Jadi hal-hal yang seperti ini, maka perempuan lebih banyak penguasaan pada kata-kata yang harus keluar, karena harus membiasakan hal-hal yang baik kepada anak-anaknya. Hal itu harus diulang-ulang. Sedangkan laki-laki lebih kepada kekuatan berfikirnya. Nah, inilah kalau satu sama lain memahami, lita'arofu, mengenali tentang tipologi, maka di sini akan saling memahami satu sama lain, maka di situ akanlah muncul yang namanya zaujah, pasangan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, banyak hal yang kita lupakan bahwa Islam telah memberikan rumusan tujuan dari masing-masing persoalan di dalam kehidupan ini yang banyak kita tidak mengerti. Untuk itulah maka pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagi para orang tua, para pemuda dan pemudi yang akan menikah, maka perlu menyiapkan dirinya dengan bekal, karena sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sehingga kalau orang sudah memiliki ilmu bahwa takwa itu ayat takyal insan ma yaghdabu rabbuhu, jadi takwa itu orang yang senantiasa memelihara dari hal-hal yang menyebabkan Tuhannya marah. Nah, kapan Tuhan kita marah? Kalau manusia itu menyakiti dirinya, ya merusak dirinya dan merusak orang lain. Jadi hal-hal yang terkait dengan bekal bukan hanya resepsi pernikahan, jadi bekal ilmu, bekal pemahaman terhadap tujuan-tujuan dan fungsi pernikahan itu sangat dibutuhkan. Kalau kita ingin melakukan perubahan dari angka perceraian semakin tinggi, marilah kita lakukan perubahan untuk membekali diri dengan iman dan ilmu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.